selamat hari Minggu Bapak Ibu. Buka dalam Matius pasal 14. Matius pasal 14 mulai ayat 22 atau 23 itu. 22. Saya mengundang kita sama-sama berdiri, kita baca ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk membahas orang diri. Ketika hari selamat, melihat sedikit di situ. Para murid-muridnya sudah beberapa kali dari pandangan dari rumah-rumah di kota karena sampah. Kira-kira dari malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiba angin, takutlah ia dan bergerak lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya untuk membantu dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun berhenti. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk. Pagi hari ini kita melihat peristiwa kedua, di mana di dalam peristiwa kedua ini kembali terjadi angin badai, angin sakal yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menyeberang Danau Galilea. Kita sudah baca, tetapi yang ingin menjadi ayat pokok pada pagi hari ini adalah ayat 27, kalau boleh dibaca ulang ayat 27. Silakan. Ayat 27, silakan baca. Ayat 27. Ayat 27 menjadi ayat pokok kita. Saya memberi tema temukan kedamaian dalam dunia yang sedang kacau balau. Matius mencatat dua peristiwa yang sama terjadi di atas laut ketika mereka sedang berlayar. Gelora laut membuat mereka takut, khawatir, dan gelisah. Saya mau katakan kondisi kita takut, khawatir, dan gelisah dengan satu bahasa, hilangnya kedamaian.
Pada peristiwa pertama kita baca di dalam Matius pasal 8, di sana Yesus ada di dalam perahu. Dalam peristiwa kedua kita baca, barusan saja kita baca di dalam Matius pasal 14 mulai ayat 22 sampai 33. Ayat 33 terakhir kita baca nanti ya, kita baru baca sampai 32. Dan ayat 27 menjadi ayat pokok kita. Artinya inilah yang menjadi titik krusial. Ya. Kondisi mereka berubah. Tapi perhatikan baik-baik. Saya katakan kondisi mereka itu dari sisi pandangan rohani ya. Oke. Ketika mereka sedang berlayar dengan waktu yang malam, di malam hari, firman Tuhan jelas mengatakan mereka ditimpus atau diterpa oleh badai dan angin sakal sehingga perahu mereka hampir-hampir tenggelam. Rasa ketakutan, rasa gelisah, rasa kekhawatiran mencekam mereka semua. Siapakah mereka? Tidak dapat kita sangkal bahwa mereka adalah murid-murid Yesus yang kalau kita lihat latar belakangnya, salah satu adalah Petrus. Petrus adalah penjala ikan. Biasanya kalau orang menjala ikan itu berangkatnya memang malam. Pagi-pagi pulang sudah membawa hasil. Jadi memang dunia malam, dunia berlayar, dunia hidup berjam-jam di atas laut itu merupakan dunia dia. Sudah menjadi satu kebiasaan. Tetapi manakala dia dipanggil Tuhan Yesus, dia melepaskan hidup yang lama untuk datang memenuhi panggilan Yesus menjadi penjala jiwa. Pertanyaan, apakah kalau kita meninggalkan kehidupan lama, situasi lama, kita masih ada di dalam dunia ini dan kita sudah bersama Yesus, apakah masih mungkin datang kondisi-kondisi yang kita alami seperti dulu? Saya mau katakan selagi masih di dalam dunia, kita masih akan menghadapi hal-hal yang di luar dugaan kita, hal-hal yang kita pikir semuanya smooth, tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Kita lihat di sini bahwa Petrus dan kawan-kawan juga takut. Berada di dalam kapal di atas permukaan laut yang sedang bergelora. Pelayaran dunia pernah dihebohkan oleh satu kejadian di mana orang-orang lebih dari kurang lebih 1.500 orang, 1.500 jiwa mencari kedamaian dalam wisata maritim. Berangkat dari Inggris menuju ke Amerika pada tanggal 14 mungkin, 14 atau 12 April ya, 1912. Yang bernama pelayaran wisata dengan kapal Titanic. Oleh perancang kapal itu sangat angkuh mengatakan kapal ini tidak bisa tenggelam. Tapi sejarah telah mencatat banyak orang kaya yang terkubur hidup-hidup di dalam lautan karena menumpang kapal yang dirancang oleh orang yang sombong. Ya. Pada tanggal 15 April 1912 tepat jam 2.20 dini hari, kapal itu tenggelam dengan 1.500 jiwa binasa. Jadi kalau berada di atas kapal yang sedang diterpa oleh gelombang, angin badai, saya pikir wajar siapapun akan takut, siapapun akan khawatir, siapapun akan gelisah. Dunia digambarkan seperti kacaunya permukaan air yang kadang tenang, kadang bergelora oleh karena diterpa oleh angin, maka riak-riak daripada air itu menimbulkan gelombang. Dan tidak ada satupun ahli yang mengukur berapa besar gelombang air yang mempengaruhi satu kapal besar untuk dapat dikategorikan dengan gelombang sedemikian
bisa tenggelam, bisa menimbulkan bencana kemanusiaan. Tidak ada. Tapi semua orang pasti sudah tahu, ya. Ketika saya pergi ke Mentawai 2 kali, sekali waktu diundang untuk momen Natal, yang sekali lagi pergi bersama dengan seorang hamba Tuhan, pergi melakukan seminar di sana, mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, kita lakukan seminar. Saya dengan keluarga, dengan Pak Hengki dan keluarga. Waktu pulang, ya, hujan, angin, kemudian mulai goyang, dan nakoda mengatakan jangan duduk sebelah, miring, harus duduk berimbang. Karena apa? Karena pada waktu goyang semua pada memegang apa itu namanya? Memegang pagar yang ada di dinding. Rasa ketakutan mencekam. Ya. Sama seperti terkadang kalau kita naik pesawat. Saya perhatikan kalau naik pesawat di malam hari atau di siang hari, kalau hanya hidup lampu tanda mengenakan sabuk, saya biasa-biasa saja. Tapi kalau dengan segera pilot mengatakan kru please be seated, artinya kru pesawat semua harus duduk, wah semua buru-buru duduk, itu pasti goncangannya besar. Saya perhatikan itu. Dalam kondisi begitu saya duduk tenang, fokus, saya tujukan kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, badai itu Tuhan Engkau yang ciptakan. Angin, badai, semua itu Engkau yang ciptakan. Sekarang aku di atas pesawat bersamamu. Saya cuma ngomong begitu aja. Tenang, saya konsentrasi kepada Tuhan. Terkadang saya menduga bahwa kalau sudah tanda sabuk pengaman, kemudian pilot mengatakan kru plus be seated, semua kru harus duduk, itu sesungguhnya menurut dunia penerbangan itu pasti ke depan itu goncangannya kuat. Tapi saya puji Tuhan, ya, karena saya percaya Tuhan beserta. Bapak Ibu tahu kan, 14 hari seseorang terombang-ambing di atas kapal. Tidak ada harapan. Tapi ketika kondisi tidak ada harapan, seorang malaikat datang bertemu dengan dia. Malaikat itu katakan, jangan takut Paulus, aku menyertai engkau, sebab engkau harus bersaksi kepada Kaisar. Siapa dia? Paulus. Selama 14 hari terkatung-katung di atas kapal dengan gelora laut yang begitu mencekam dan mengerikan. Kondisi inilah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Tadi dengan latar belakang mereka itu, salah satu adalah Petrus dengan pengalaman yang sungguh memadai untuk mungkin dapat mengatasi kapal yang sedang diombang-ambing oleh gelora dan gelombang laut. Kita sudah baca, dan ini kenyataan yang dihadapi. Ya. Nah, ketika Yesus datang, mata mereka dalam kondisi malam itu tidak jelas sekali. Tapi apa yang meyakinkan mereka? Di ayat 27 coba saya baca ulang. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Momentum dikala mereka sedang rasa takut, khawatir, tidak ada kedamaian, hilangnya kedamaian. Sayup-sayup di antara suara gelombang itu, mereka mendengar sesosok pribadi yang secara pandangan belum jelas, tapi telinga mereka dapat menangkap. Itu suara guruku, itu suara Tuhan, itu suara yang pernah menghentikan badai dan pernah berkata kepada danau dan badai, tenang. Maka seketika itu juga danau tenang. Suara itu yang dia dengar. Halo Bapak Ibu,
Seberapa sering Bapak Ibu mendengar suara yang meyakinkan Bapak Ibu bahwa itu adalah suara Tuhanmu? Seberapa sering Bapak Ibu membaca firman, dan firman ini suara Tuhan yang tertulis yang dapat menenangkan jiwamu? Itu pertanyaan saya pada pagi hari ini. Ketika mereka mendengar, ketika Petrus mendengar, Petrus berespon di ayat selanjutnya. Tuhan, ayat 28 kita buka, respon dari Petrus. Dia berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, artinya engkau Tuhan, engkau Rabi yang ku kenal, yang pernah berkata kepada danau tenang, maka danau tenang, maka dia berkatakan, aku mau berjalan di atas air bersama kamu. Karena apa? Karena dia pernah tahu. Pengalaman dia menyatakan bahwa ketika gelombang laut, ketika badai yang begitu dahsyat, hanya dengan sepatah kata saja tenang, danau itu tenang, maka dia percaya kalau ada pribadi itu, maka dia pasti bisa ikut berjalan di atas air. Itulah kemanusiaan daripada Petrus. Pertanyaan saya, pada waktu Petrus benar-benar turun di atas air, mencoba berjalan di atas air, apakah gelora laut sudah berhenti? Halo, coba jawab. Sudah? Belum. Nah, sekarang saya bawa Bapak Ibu membayangkan satu peristiwa. Ini peristiwa ini dialami oleh pemuda-pemuda ganteng. Tapi dia bukan April, Carlos maupun Surya. Dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semoga 3 orang saya sebut ini menjadi pribadi-pribadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka di hadapan Raja Nebukadnezar yang telah mengancam mereka untuk apa? Untuk mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala, dan atas perintah Raja Nebukadnezar dijadikan perapian itu dengan tingkat kepanasan 7 kali lipat dari biasanya. Sebagai satu pribadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah sama seperti kita, terdiri dari darah, daging, jiwani, makan nasi, semua sama seperti kita. Pasti ada juga rasa getar, khawatir, gelisah. Tidak ada ketenangan, itu pasti ada, walaupun tidak diungkapkan. Ya, kenapa begitu? Karena raja ingin membuktikan, oh rupanya kamu sok-sok ya, disuruh untuk menyembah kamu tidak mau ya. Sekarang lu rasain. Karena ketika mereka dihadapkan raja, raja bisa melihat mimik mukanya semua kondisinya. Raja mau membuat mereka lebih gentar lagi dengan dihadapan daripada mereka. Raja perintahkan, buat 7 kali lipat panasnya. Saya rasa di hadapan raja mungkin ada sedikit perubahan mimik muka dan lain sebagainya. Raja dapat melihat. Tapi ketika dilemparkan ke dalam dapur perapian, baru saja dilemparkan, baca itu dalam Daniel pasal 2 atau pasal 3 ya, baru saja dilemparkan, siapa yang pertama-tama mengalami keheran-heranan? Tidak lain dan tidak bukan adalah raja. Tuhan izinkan raja pertama-tama melihat, dan raja melihat, tadi kita lemparkan 3 orang kan? Dia panggil semua stafnya. Coba lihat. Tadi kita lempar berapa orang? 3 raja, tuanku raja. Tapi sekarang kok ada 4? Saya bertanya dulu. 4 orang masih dalam kondisi di dalam dapur perapian bukan? Belum lepas dari dapur perapian kan? Masih di dalam dapur perapian, tapi ada satu pribadi yang ditulis rupanya seperti anak dewa. Apa yang dapat kita simpulkan dari 2 peristiwa ini? Yang mau saya katakan adalah ketika Tuhan hadir, ketika Yesus hadir, ketika anak Allah hadir, pemilik kedamaian itu hadir dalam kehidupan kita, maka kedamaian itu ada di dalam hidup kita. Walau situasi dan kondisi belum diubahkan. Sama seperti peristiwa perjamuan kawin di Kana.
ketika terjadi habis anggur yang harus disajikan kepada tamu-tamu. Biasalah, mungkin sejak zaman dulu sudah terjadi seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin akumulasi dari zaman dulu. Kalau diundang satu orang, datang dua orang, kan bisa begitu kan? Kadang-kadang diundang satu orang, undangan berlaku dua orang, datang satu keluarga. Betul? Jadi rupanya dulu juga mungkin begitu. Sehingga stok yang disiapkan untuk anggur yang untuk para tamu habis. Dalam kondisi habis itu tidak ada ketenangan. Dalam pesta itu pasti ada kegelisahan, pasti ada kekhawatiran. Tapi kenapa kegelisahan dan kekhawatiran itu bisa sirna? Karena hadirnya Yesus di dalam pesta perjamuan itu. Bapak Ibu, ada satu lagu yang mengatakan gini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Boleh diterbitkan? Boleh ditayangkan? Saya ingin nyanyikan lagu ini. Saya ingin menyatakan kepada Bapak Ibu, kalau kita ingin mencari damai, situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita mendapatkan damai, walaupun itu sudah dirubah. Tetapi satu-satu pribadi yang dapat memberikan kita kedamaian, dialah Yesus Tuhan kita. Dialah anak Allah. Ya. Dialah yang harus menjadi pribadi yang hadir dalam hidupmu dan hidupku. Dunia ini penuh dengan kekacauan, banyak hal. Ya, kekurangan finansial bisa membuat rasa tidak damai, khawatir, gelisah. Anak pergi jauh, meninggalkan kita karena sekolah juga bisa menjadi pemikiran kita. Gelora daripada goncang-gancing keuangan negara, itu juga bisa membuat kita rasa tidak ada damai. Ya. Semuanya, apapun di atas muka bumi ini, mulai sakit membuat kita tidak ada damai. Tapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, temukanlah kedamaian itu dalam dunia yang sedang bergelora ini, dalam satu pribadi. Ya. Hanya Dia yang dapat menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak ada, biar saya nyanyi, nggak apa-apa. Boleh? Mana April? Kalau dengar firman Tuhan pergi, pulang nanti ayat firman Tuhannya mana? Wahyu. Mana? Oh bukan Wahyu, Yohanes. Jadi akhirnya ditanya, mana firman Tuhan? Oh ya, tadi dengar firman Tuhan dari Yahyu, Yohanes dan Wahyu. Gitu. Ya. Ini satu kebiasaan yang tidak boleh ya. Kalau dengar firman Tuhan harus fokus. Minggu lalu kebetulan waktu kita sampaikan firman Tuhan, yang duduk di pinggir jendela, yang bersangkutan gak hadir. Jadi belum ada perubahan. Bapak Ibu yang sudah dengar, mudah-mudahan ada perubahan. Jangan duduk di pinggir jendela, jangan kompromi, jangan sementara dengar firman Tuhan lari sana lari sini. Jadi firman Tuhan gak didengar, nanti pulang gak ada apa-apa. Ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ulangi lagi. Kalau ku cari damai, hanya di tempat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
Mari kita sama-sama berdiri dengan serius. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kalau kita punya damai, itu orang lain bisa lihat. Kenapa tadi sang raja Nebukadnezar terheran-heran? Karena dia dapat melihat, walaupun situasinya masih belum dirubah, masih di dalam dapur api yang menyala dengan begitu luar biasa panasnya. Tetapi mata kepala daripada Raja Nebukadnezar dapat melihat dan terheran-heran. Jadi damai itu dapat dilihat, Bapak Ibu. Rasa damai, rasa tenang itu dapat dilihat oleh siapapun. Mengapa? Saya mau sebutkan ada 3 alasan mengapa kita bisa memiliki damai. Yang pertama, kita buka dalam Roma pasal 5 ayat 1. Kita baca. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu marilah yang menyenangkan dan nyaman, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Saya ingin catat dan garis bawahi dengan Allah. Ini satu. Kita hanya memiliki damai dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Coba kita buka ayat sebelumnya, ayat 4, pasal 4 ayat 25. Artinya yang di atas. Coba kita lihat. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Mengapa kita memiliki damai bersama Allah? Karena Yesus yang mati, disalibkan, dikuburkan, kemudian pada hari ketiga bangkit. Oleh karena segala pelanggaran kita, kebangkitannya memberikan pembenaran hidup kita. Artinya kita sudah dibenarkan sehingga kita bisa berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi damai kita peroleh karena hal pertama, dosa-dosa kita sudah diampuni melalui kematian Yesus. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak memahami ini, kekristenan iman Bapak Ibu masih dipertanyakan. Artinya kalau Bapak Ibu punya masalah, tidak mencari pribadi yang telah memberdamaikan Anda dengan Tuhan, Anda masih mencari narasumber lain, mungkin paranormal dan lain sebagainya, Anda orang yang dipertanyakan. Di mana imanmu kepada Sang Juru Selamat? Damai yang seperti ini membawa karakter yang baik dan indah. Saya kasih contoh. 2 pribadi tengkar, suami istri tengkar. Kapan suami istri bisa berdamai kembali? Ketika kesalahan suami atau kesalahan istri yang mengakibatkan pertengkaran saling diampuni. Misalkan saya dengan Bugem tengkar, tidak ada damai, gelisah, khawatir. Kapan damai? Ketika saya, kalau menganggap itu yang salah adalah Ibu Gembala, telah rela mengampuni dia. Sama seperti Allah mengampuni kita melalui kematian Yesus, maka saya bisa berdamai dengan istri saya. Amin. Jadi kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki kedamaian dengan Allah karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan kedamaian ini membawa pemulihan karakter yang baik.
Kalau suami istri bertengkar di rumah dan belum menunjukkan karakter yang baik, artinya bapak ibu belum saling mengampuni dan tidak ada kedamaian. Ini real. Setiap hari kita alami. Ya, setiap hari. Dan tidak ada satu manusia pun selama pernikahan tidak tengkar. Ada sini? Ingin menjadi motivator yang ulung, memberikan contoh dengan ucapan, aku tidak pernah tengkar, itu bohong. Ya, itu bohong. Jadi, kedamaian yang kita peroleh dengan Allah itu di dalam Kristus, karena hal yang pertama adalah kita telah diperdamaikan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Jadi kita bisa mendapatkan damai dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau bahasa Inggrisnya with ya, with God. Yang kedua, bersama Yang kedua, damai sejahteraku, atau dalam bahasa Inggrisnya of God. Damai sejahtera of God. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Amin. Yang kedua, kita bisa memiliki damai sejahtera karena damai sejahtera itu milik Yesus, milik Tuhan. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu mencari pribadi yang sungguh-sungguh merupakan sumber damai, karena dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, dalam bahasa Inggris of God. Tadi with God, sekarang of God, milik Tuhan. Kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Kita bisa memiliki damai karena damai itu milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya bawa Bapak Ibu dalam satu peristiwa. Kalau Bapak Ibu dituduh yang mengakibatkan Bapak Ibu bisa masuk penjara, kira-kira gelisah enggak? Gelisah toh? Murid-murid Tuhan Yesus, 11 murid Tuhan Yesus itu mereka dituduh mencuri mayat Yesus ketika Yesus bangkit. Ya, para penjaga kuburan datang kepada imam-imam kepala katakan, tenang. Aku selesaikan. Dia sogok supaya mengatakan, nanti bilang saja bahwa murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus ketika kami sang penjaga tertidur lelap, untuk berkata kepada pemerintah atau Pilatus itu urusan kami. Jadi disogok para penjaga untuk berkata dengan dusta mahkamah agama. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-28 di sana disebut dusta mahkamah agama. Nah, dengan press release bahwa ini terjadi dusta, bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya takut. Buktinya takut apa? Bisa dilihat oleh orang luar. Mereka berkumpul dalam satu ruangan, dikunci. Buka Yohanes pasal yang ke-20. Coba kita baca mulai ayat 19. Ya. Saya ingin baca mulai ayat 19 dari Yohanes pasal 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Sang pemilik damai datang memberikan damai sejahtera. Lanjut. 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya, dan kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21.
Maka Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali kan? Damai sejahtera ini ada di dalam ucapan Yesus, dan di sini lihat ada 2, ucapan dan hembusan Roh Kudus. Ayat selanjutnya 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saya mau katakan, damai sejahtera ada di dalam Roh Kudus. Jadi damai sejahtera bersama Tuhan, damai sejahtera milik Tuhan. Saya pecah lagi menjadi damai sejahtera oleh Roh Kudus. 2, damai sejahtera oleh firman Tuhan. Coba kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentramanmu, dalam Alkitab bahasa Inggris, great peace. Artinya besarlah kedamaian pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Damai sejahtera juga ada di dalam firman Allah, perkataan Allah. Dan terakhir, hari ini khotbahnya cepat, supaya cepat pulang. Karena mungkin panitia mau rapat mungkin. Yang ketiga, damai sejahtera di dalam doa. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana hidup doamu? Itu dipertanyakan. Tadi pagi dalam Zoom meeting pagi, kami berbicara tentang harus siapkan waktu khusus untuk bersatu teduh dengan Tuhan. Tadi kita baca, ketika semua disuruh pulang, pergi, maka Yesus naik sendiri di atas bukit. Sendirian dia semalam-malaman bersama Bapa berdoa. Anda mau ingin mendapat damai? Mari. Selain daripada damai bersama Allah, damai yang diberikan, damai oleh karena Allah miliki damai. Kita diberi damai lewat Roh Kudus, lewat firman Tuhan. Yang ketiga, damai lewat doa-doa kita. Coba buka Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya ingin baca. Saya baca, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi damai itu ada di dalam pribadi orang. Di mana dikatakan hati dan pikiran. Jadi damai satu kondisi di dalam tubuh jasmani kita yang membuat kita rasa terhibur. Itulah yang kita alami. Damai. Damai bisa didapat melalui apa? Melalui doa kita. Saya ingin Bapak Ibu lihat, tapi cukup nanti dicatat saja dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ya, dari ayat 16 di sana nanti Bapak Ibu baca. Suatu hari ada segerombolan tentara Raja Aram datang mengepung Elisa, tempat kediaman Elisa. Kenapa? Karena setiap kali Raja Aram membuat strategi dalam rapat para pemuka, para jenderal untuk melakukan perang menyerangi Israel, sang raja berkata, Raja Aram berkata, kita menyerang dari selatan. Tapi ketika eksekusi itu dilaksanakan, di selatan sudah ada penghadangan. Balik lagi, rapat lagi. Oh, ternyata mereka tahu strategi kita. Balik, mundur, kita kumpul lagi. Buat strategi, kita serang dari utara. Ketika dilakukan eksekusi, ternyata di utara juga dihadang. Sehingga ngamuklah Raja Aram. Pulang, dia panggil semua pasukannya, tentaranya,
orang-orang penting dia panggil. Siapa yang bocorkan strategi kita? Kok setiap kali kita perang pasti ada aja jawaban dan penghadangan dari negara musuh kita. Lantas apa kata staf daripada Raja Aram? Bukan tuanku, kami semua ini setia. Tidak ada satupun yang membocorkan strategi perang yang tuanku telah rancangkan. Tetapi untuk diketahui oleh tuanku bahwa di Israel itu ada seorang nabi. Dialah yang menjadi penasehat raja. Oh ya? Nabi? Kalau gitu cari tahu di mana dia. Setelah dicari tahu ternyata dia ada di Dotan. Maka Raja Aram dengan pasukannya lengkap, dia katakan, ayo kita bantai dulu nabi ini. Supaya apa? Supaya ini yang menjadi musuh utama kita musnahkan dulu. Supaya nanti kita bisa menang dalam perang berikut. Mereka pergi. Jadi waktu pergi pagi-pagi ketika hamba Elisa, dia buka jendela. Dia lihat, rupanya pemukiman Nabi Elisa itu sudah dikepung oleh tentara Raja Aram. Sudah dikepung, apa katanya? Nanti baca, celakalah tuanku, kita sudah dikepung. Terus Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah matanya supaya dia melihat bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang lebih banyak berpasukan lengkap memelihara kami. Dalam bahasa aslinya Fureo. Fureo itu pengertiannya begini. Pengertiannya seorang presiden kemanapun pergi, dia dipagar betis oleh pasukan pengaman presiden. Jadi artinya tentara-tentara malaikat Allah bagaikan pasukan pengawal presiden yang mengelilingi Nabi Elisa. Artinya apa? Yang tadinya gelisah, takut oleh karena dikepung oleh tentara Raja Aram yang begitu rapat, begitu banyak. Tetapi ternyata malaikat Tuhan yang diperlihatkan oleh Allah karena doa Elisa memelihara mereka, Fureo, melebihi daripada jumlah tentara pasukan Aram yang mengelilingi mereka. Ketika kita berdoa, damai sejahtera Allah membungkus kita, mengelilingi kita. Seperti yang diucapkan, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi yang kita baca. Saya ingin baca ulang ayat yang ke-7. Damai sejahtera melampaui akal akan memelihara, artinya melingkupi, mengelilingi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Anda ingin mencari damai, satu, damai hanya ada bersama dengan Allah. Dua, memang damai itu adalah milik daripada Yesus, Tuhan kita. Yang ketiga, damai diberikan lewat Roh Kudus. Yang keempat, damai dapat ditemukan lewat perkataannya. Sama seperti Petrus. Mata tidak jelas melihat, tetapi ketika dia dengar perkataan Yesus, tenanglah aku ini. Maka dia menjadi damai dan tenang. Bahkan dia berani menantang lagi. Suruh aku berjalan denganmu. Luar biasa bukan? Yang terakhir, kalau Anda mau mencari damai, jangan lupa berlutut, berdoa. Karena Anda akan menemukan kedamaian di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk menyatakan Dia pelihara engkau. Seperti Ibrani pasal 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah melupakan engkau. Saya kembali bersaksi, mungkin ada yang belum pernah mendengar. Ketika saya bermasalah dalam usaha saya, 1 tahun, saya rasa khawatir, nggak ada kedamaian. Ya. Tapi akhirnya saya temukan kedamaian di mana? Di dalam firman Tuhan ketika saya mengunjungi undangan Natal
yang saya diundang oleh GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saya diundang. Saya tidak pernah menduga undangan saya itu rupanya ada hadiahnya. Dikoyak, sudut atas koyak, kemudian diundi. Setelah diundi dapat nomor, dan ternyata nomor itu nomor undangan saya. Nomor undangan saya ini saya mendapatkan hadiah. Waktu saya mendapatkan hadiah, saya bawa pulang, saya buka hadiahnya. Begitu saya buka, di sana ada plakat dengan gambar tangan. Dalam Yesaya 49 ayat 16 di sana dikatakan, Sion berkata, aku telah ditinggalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan. Tapi firman Tuhan katakan, lihat aku melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di hadapanku. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan aku walaupun hidupku sedang bermasalah. Usahaku sedang bermasalah. Tapi Tuhan menjamin dengan firman-Nya. Dikatakan Yesaya 49:16, lihat aku melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap. Karena sebelumnya Sion berkata, ya, Sion berkata dalam hatinya, kita ini Sion, Tuhan sudah meninggalkan aku. Masalahku belum selesai-selesai. Tidak ada yang bisa menolong aku. Tuhan sudah tinggalkan aku. Kemudian firman Tuhan katakan, dapatkah seorang ibu, kita baca aja supaya jangan saya nanti salah. Coba kita buka ayatnya. Yesaya 49 saya kalau tidak salah ya. Saya cari dulu coba ya. Baca mulai ayat 14. Sion berkata, kita ini Sion, Bapak Ibu Sion, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ayat 50, ayat 15. Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini seorang ibu. Ternyata ada juga ibu yang melupakan. Begitu lahir, bisa aja ibu ini jual ke orang lain. Aku nggak sanggup menutupi biaya rumah sakit. Kondisi keuanganku susah. Udahlah anak ini aku dedikasikan ke orang lain. Tolong dibayar aja supaya kami cukup. Itu ada seorang ibu. Sehingga dia katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak pernah melupakan engkau dalam kondisi apapun. Makanya jawaban yang saya terima ayat 16 di dalam plakat itu tertulis begini, lihat aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Itu yang aku alami dalam hidup ini. Sehingga aku katakan, Tuhan, sepanjang tahun aku berdoa, Tuhan, aku minta supaya aku merasa damai sejahtera walaupun situasi dan waktu itu kondisi dan situasi belum berubah. Kebun masih tetap diambil orang, belum. Tapi saya ada ketenangan kalau malam saya bisa tidur, siang tenang dan saya bisa pergi sekolah Alkitab dengan tenang. Dan akhirnya Tuhan selesaikan masalah itu setelah itu. Jadi saya mau katakan, walaupun situasinya belum berubah, tapi kalau ada Tuhan di dalam hati kita, kedamaian itu bisa kita alami. Sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu. Mungkin masalah Bapak Ibu belum terselesaikan, tapi undang Tuhan, cari Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, karena Dia pemilik damai itu. Roh Kudus itu pemilik damai. Perkataan-perkataannya, firman-Nya itu mendamaikan kita. Dan kalau kita mau duduk berdoa, cari Tuhan dalam kedamaian, itu jawaban dan itu solusi bagi hidup kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu keadaanmu, tapi pagi hari ini biarlah firman ini menjadi jawaban bagi hidupmu dan hidupku. Secara manusia saya terbatas melihat bagaimana kondisi Bapak Ibu, tapi Tuhan dapat menelusuri sampai kedalaman hati Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa lihat dalam kegelapan malam? Sementara jaraknya cukup jauh, Yesus berdoa.
Tapi kenapa dia bisa datang? Karena dia dapat melihat betapa susah, betapa payahnya, betapa ngerinya murid-muridnya sedang berjuang antara hidup dan mati di tengah malam. Dia datang. Tuhan juga tahu hatimu. Nggak bisa bohong. Tuhan tahu apa kondisimu, bagaimana keadaanmu. Dia mau datang menghampirimu dan mau mengatakan, ini aku anakku, tenanglah. Makanya murid Yesus katakan, engkau sungguh Tuhan, anak Allah yang hidup. Sampai kita merasakan begitu luar biasa dan kita bisa mengakui, engkau sungguh Tuhan Allah yang hidup. Sama seperti saya yang salah alami sepanjang tahun, tapi ketika saya mendapat plakat itu, air mata saya mengalir, saya katakan, Tuhan, benar Tuhan, engkau tidak meninggalkan aku walaupun masalahku belum selesai. Karena engkau menyertai aku, ada damai dan sejahtera dalam hidupku. Tuhan memberkati. Mari kita sama.